Orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus hidupnya pasti berubah, katakan. Kalau hidupmu nggak berubah, berarti engkau belum ketemu Tuhan, walaupun engkau Kristen. Kalau hidupmu belum berubah, berarti engkau belum ketemu Tuhan. Ya, orang yang ketemu Tuhan tuh pasti berubah. Lalu akhirnya saya mengalami perubahan hidup yang begitu luar biasa di dalam firman, ya, dan Tuhan itu luar biasa membimbing saya. Tapi singkat cerita ketahuan, saya ngaku di depan keluarga saya bahwa saya mengenal Yesus, terutama depan papi saya. Waktu papi saya mendengar, ya, saya bilang saya sekarang jadi pengikut Kristus, yang pertama dia ngomong itu, dia bilang, oh ini penyebabnya, makanya kamu jadi aneh. Dan memang semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi pasti jadi aneh. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sudah aneh atau belum? Ya, kalau belum aneh berarti belum ketemu Tuhan Yesus. Gimana nggak aneh? Dulu sebelum bertobat pemarah, tukang berantem. Begitu ketemu Yesus, penuh sukacita. Dulu belum bertobat, orangnya ya pelit. Begitu ketemu Tuhan Yesus, jadi pemurah, suka menabur. Ada amin? Ya, dulu ketika belum bertobat merokok, judi. Ketemu Tuhan Yesus, ya nggak merokok lagi, ya judi lagi. Aneh enggak? Ya, jadi semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti akan jadi aneh. Papi saya berkata, oh ini penyebabnya, makanya akhir-akhir ini papi lihat kamu jadi aneh. Ternyata karena kamu jadi Kristen. Saya mengalami perubahan yang begitu luar biasa. Dulu orang tua saya nggak bisa melarang saya. Ya, saya pulang malam jam 2 dipukulin, dihajar biru-biru, babak belur. Apakah besok saya kapok? Enggak, saya pulang jam 3. Dipukulin lagi, dihajar lagi. Saya bilang, bunuh saya sekalian. Saya nggak pernah minta lahir. Kenapa kamu lahirkan saya? Bunuh aja saya. Ya, tidak ada yang bisa merubah, ya. Dan ketika orang itu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, barulah dia akan mengalami perubahan. Ya, tapi banyak orang Kristen ngaku Kristen tapi hidupnya nggak berubah. Ya, dari dulu dia bilang Yesus kan tidak berubah, jadi saya juga tidak berubah. Ya, dulu sekarang bahkan sampai selamanya Yesus nggak berubah, kita harus berubah. Dan akhirnya saya ketahuan, ya, waktu saya ngaku itu, singkat cerita papi saya suruh saya pilih. Kalau kamu nggak bisa kembali ke agama, kamu pergi dari rumah, jangan anggap kamu punya keluarga. Akhirnya saya tinggalkan rumah tahun 96, ya. Setelah banyak proses yang saya alami di rumah, saya nggak boleh makan di meja makan, saya makan sama pembantu. Ya, setiap kali ketemu saya di rumah, papi saya bilang saya setan. Ya, banyaklah aniaya yang terjadi, tapi saya tetap berdoa, saya tetap lepaskan pengampunan. Dan orang pertama yang harus saya ampuni ketika saya terima Yesus itu keluarga. Karena pengampunan terberat itu adalah mengampuni orang yang terdekat. Iya, Pak, ya. Kita nggak bakal kepahitan sama sopir truk, kan? Saya nggak pernah layani ada ibu-ibu kepahitan. Ibu kepahitan sama-sama. Sama siapa? Sama sopir angkot, Bu. Nggak ada orang kepahitan sama sopir angkot. Nggak ada. Kenapa? Karena kita nggak kenal dekat sama dia. Ya, kita kepahitan sama orang yang dekat. Karena orang yang terdekatlah yang bisa menyakiti, dan itu adalah pengampunan yang terberat. Tapi saya bersyukur Tuhan melatih saya. Ketika saya terima Yesus, justru pertama kali yang saya harus ampuni itu keluarga sendiri. Saya berusaha untuk melepaskan pengampunan, dan akhirnya saya disuruh pergi dari rumah tahun 96. Saya tinggalkan keluarga saya. Papi saya bilang, kalau kamu pergi memilih untuk ikut Yesus, kamu pergi dari rumah, jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Kalau kamu nggak bawa ijazah, kamu mau kerja di mana, kamu mau makan di mana. Saya pergi dari rumah tanpa bawa ijazah. Kalau orang berkata semua memulai dari nol, saya mulai dari min. Ya, saya nggak bisa kerja di mana-mana, nggak ada ijazah. Makanya saya harus jadi YouTuber. Karena jadi YouTuber nggak perlu ijazah.
Ya, tapi Tuhan baik. Akhirnya saya dari Kota Poso, saya ke Kota Palu. Di sini ada Oneng ya. Ini orang dari Poso, sama-sama kita dari Poso. Ya, dia juga tahu dulu pergumulan saya ya, bagaimana kita sama-sama dulu satu gereja. Ya, akhirnya saya ke Kota Palu. Di Kota Palu untuk bisa dapat makan, saya tinggal di kos-kosan. Saya punya sepupu, mereka ngekos di satu rumah. Untuk bisa dapat makan dan numpang tinggal gratis di situ ya, saya cuci baju anak-anak kos, saya nyapu, nyetrika, saya masak. Kadang iblis datang ngomong, goblok jadi Kristen, jadi pembantu. Tapi saya tahu Yesus berkata, aku telah dibeli dan hargaku lunas dibayar, kata firman Tuhan. Karena itu hidupku bukan milikku lagi, tapi milik Kristus. Tahun 96 saya ada di kos-kosan itu sampai 97. Lalu saya masuk sekolah Alkitab di Makassar. Lalu saya memulai perjalanan iman saya bersama dengan Tuhan. Ya, banyak kali tidak ada harapan rasanya di hidup ini. Saya pernah merasakan hidup tanpa uang 1 sen pun. Saya pernah merasakan hidup tanpa ada satu orang pun yang bisa saya taruh pengharapan. Dan di situ Tuhan ajar kepada saya untuk hidup hanya benar-benar percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan hidup dipimpin oleh iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, lalu saya mulai ya berjalan bersama dengan Tuhan. Di tempat kos dulu pernah saya berdoa puasa, Tuhan saya mau cari kerja, saya sampai kapan hidup seperti ini? Saya dapat penglihatan, saya berdiri satu panggung, di bawah itu ada puluhan ribu orang. Tuhan berkata, satu saat engkau akan melihat itu terjadi, kamu berdiri depan mimbar, di bawah itu ada puluhan ribu orang, dan mereka menantikan kasihku yang aku beri kepadamu. Engkau akan pergi, bangsa-bangsa akan menanti pengajaranmu, pulau-pulau menantikan engkau. Wah, saya terima penglihatan itu dengan sukacita. Ketika saya buka mata, yang saya lihat pakaian kotor di tempat kos, yang saya lihat piring kotor. Rasanya sangat berbeda, tapi saya tetap belajar untuk percaya. Lalu saya mulai berdoa, Tuhan, saya bilang sampai kapan saya hidup begini? Saya masuk sekolah Alkitab dan saya bilang saya nggak mau menikah. Saya sama Tuhan sudah cukup. Karena dulu sebelum saya masuk ke pelayanan, saya masuk ikut pelayanan di JO Studio di Jakarta, dulu ada di Indonesia. Itu pelayanan doa, dan di situ saya telepon itu di samping tempat tidur saya. Tiap hari saya harus terima telepon ibu-ibu yang menangis karena dipukulin suaminya. Nanti besok saya terima telepon, halo doakan saya, suami saya nggak pulang-pulang, sudah 1 bulan nggak pulang, istrinya Bang Toyib, karena suaminya menghilang. Lalu saya melayani banyak persoalan-persoalan rumah tangga, jadi saya bilang Tuhan saya nggak mau menikah. Kalau lihat pernikahan-pernikahan yang seperti itu, ya saya sama Tuhan aja, saya melayani Tuhan aja udah cukup. Saya takut salah menikah. Ya saya bilang saya nggak mau menikah. Lalu dalam pelayanan, ya ternyata Tuhan meneguhkan saya. Tuhan bilang, satu kali saya berdoa, saya dengar suara Tuhan. Ya kamu nggak bisa kalau tidak menikah, karena Tuhan bilang kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah buat lo. Lalu saya bilang, oke Tuhan, kalau Tuhan mau saya menikah, ya Tuhan kasih saya jodoh. Saya tahu jodoh itu hanya satu, ya, dan saya tahu Tuhan pasti yang beri yang terbaik. Karena saya punya prinsip waktu itu, saya lebih baik tidak menikah daripada salah menikah. Ya, kalau kita menikahnya benar jadi surga, tapi kalau enggak jadi neraka. Saya nggak mau hidup dalam neraka selama saya masih ada di dunia. Jadi saya berdoa, Tuhan kira-kira jodoh saya ada di mana ya. Lalu saya mulai pelayanan. Saya diutus pelayanan ke Solo. Saya ketemu dengan suami saya di Solo. Ini suami saya, ya namanya Daniel. Silakan berdiri kali saya biar dilihat saya. Ya, ya ini suami saya. Ya, karena saya cantik, Tuhan kasih suami yang ganteng. Dan ketika saya ada di Solo, saya ketemu dengan suami saya, ya saya bilang Tuhan, ya kalau memang ini jodoh, bagi saya pernikahan adalah untuk menggenapi rencana Tuhan di hidup saya. Saya bilang begitu. Saya tidak mau menikah hanya untuk memenuhi kebutuhan saya. Karena banyak orang menikah demi memenuhi kebutuhannya, kebutuhan akan seks, kebutuhan akan uang.
kita sudah memulai dengan sesuatu yang salah. Ya, makanya banyak yang hancur keluarga. Ketika suami istri hancur, maka kita akan melahirkan anak-anak yang hancur. Semua salah jalan. Ya, saya bilang kalau saya menikah Tuhan, maka pernikahan ini adalah untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidupku. Jangan kasih saya jodoh yang menggagalkan rencana Tuhan atas hidupku. Karena saya percaya ada rencana Tuhan atas hidup saya. Makanya waktu itu banyak yang datang. Ada pengusaha datang. Saya bilang berdoa, kalau dari Tuhan nanti pasti kita ketemu. Ada yang datang, ya silih berganti yang datang. Tapi saya bilang, oh ini bukan dari Tuhan. Karena ya saya nggak mau salah. Saya tahu saya telah ditebus, harganya lunas dibayar. Karena wanita super itu hanya untuk pria super. Amin. Akhirnya saya berdoa, ya lalu saya ketemu dengan suami saya. Suami saya ini orang Solo. Jadi ceritanya kami ketemu di gereja. Dan kayaknya tempat terbaik untuk ketemu jodoh itu memang di gereja. Ya, kalau ditanya dulu ketemunya di mana? Di gereja dong. Ih, bagus ya. Jangan ditanya dulu ketemu di mana? Di angkot atau di tren, ya, di bus atau di jalan. Aduh, kayaknya gimana gitu ya. Saya ketemu suami di gereja. Lalu kami memulai pernikahan. Ya, ketika kami memulai pernikahan, saya pikir ketemu suami orang gereja, sama-sama hamba Tuhan. Itu pasti ya kalau berantem, haleluya. Pasti kalau berantem puji Tuhan. Ya, saya pikir begitu. Saya dan suami memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Dia orang Solo dan saya orang Sulawesi. Ya, Sulawesi itu dari Poso sana. Dari latar belakang budaya yang berbeda, dari latar belakang pendidikan, keluarga yang berbeda, dari bahasa yang berbeda, makanan yang berbeda. Ya, orang Sulawesi itu kalau ngomong selalu nadanya tinggi. Ya, jadi ngomong biasa kayak marah-marah, padahal tuh nggak marah. Memang biasa ngomongnya seperti itu. Ketemu orang Solo yang ngomong itu selalu nadanya rendah. Ya, dia marah pun nyaris tak terdengar. Ya, suami saya tuh kalau mau marah ngomong, "Say, aku boleh marah enggak?" Saya bilang marah-marah aja, enggak usah permisi. Ada orang mau marah permisi, aku mau marah gitu ya. Saya bilang marah-marah aja. Jadi kami dari latar belakang yang sangat berbeda. Ketika kami menikah, konon katanya sebuah hubungan itu dibangun atas dasar komunikasi. Kalau komunikasi lancar, maka hubungan itu akan baik. Tapi kalau komunikasinya rusak, maka hubungan itu akan rusak. Saya dengan suami ketika menikah, hubungan komunikasi kami itu sangat rusak. Ya, pertama menikah, hidup bersama, ya, saya kalau panggil suami saya itu Jo, artinya bojo. Orang Jawa itu bojo itu artinya pasangan, ya. Dia panggil saya Non, artinya nonong. Nih jidat saya dan nonong nih. Jadi ya saya tuh kalau panggil dia bangun pagi saya teriak, "Jo, ayo makan, kamu tuh loh gini. Dia datang, "Mbok ojo nesu toh, jangan marah. Kamu ngomong biasa aja bisa ndak?" Saya bilang ini biasa. Dia bilang enggak, itu nadamu marah. Saya bilang enggak, ini ngomong biasa. Itu marah. Jadi yang tadinya saya biasa malah jadi tiap hari begitu. Akhirnya setiap hari kalau saya teriak, "Jo, itu anu dia datang. Mbok yang ngomong itu pelan-pelan." Saya bilang, "Kenapa?" "Aku kaget." Saya bilang kaget aja, nggak usah diomongin, kaget. Besok gitu lagi, saya ngomong apa dia datang. "Kamu nek ngomong gitu, aku bisa kena serangan jantung loh." Terus saya bilang, "Ya gitu aja kena serangan jantung." Aku kaget dengar kamu ngomong, "Nek aku mati piye?" Saya bilang berarti sudah waktunya. Aduh, Bapak Ibu, jadi setiap kita ngomong lama-lama dia itu mulai menuntut saya.
Apalagi kalau saya ke rumah keluarganya, saya ngomong sama mamanya, ya, mak wis mangan. Saya dimarahin, kamu ndak boleh ngomong gitu sama orang tua, itu kasar banget buat orang Jawa. Saya bilang kalau gitu saya nggak usah ngomong aja. Ya bukan ndak usah ngomong, kata suami saya, kamu tuh belajar ngomong yang baik. Ya ngomong yang baik seperti apa? Kamu bisa nggak ngomong nadanya turun? Bapak Ibu, saya ini dibesarkan di Sulawesi puluhan tahun. Saya ngomong nadanya begini. Sama suami nikah berapa hari disuruh ngomong nadanya turun. Kira-kira gampang atau susah? Saya balik ngomong sama dia, coba kamu ngomong nadanya tinggi. Dia bilang, Yunda Isa. Lah ya makanya saya juga ndak Isa. Coba kamu ngomong nada tinggi, coba. Dia bilang, Yunda Isa, ini udah tinggi loh. Lah. Aduh, Bapak Ibu, saya stres. Tiap hari dia menuntut saya untuk bisa. Kamu jangan ngomong ora iso, ngomong iso. Saya bilang saya ndak bisa suruh ngomong Jawa, suruh ngomong nadanya. Pokoknya dia bilang kamu ingat aja, nek ngomong belakangnya cepet-cepet turun. Jadi ya sudah, saya coba mempraktekkan. Kalau saya bangun pagi, ayo makan. Ya 1-2 kali otak saya masih ingat, tapi selalu keceplosan dan itu selalu bikin kami ribut. Cuma masalah ngomong, masalah bahasa. Sampai dia tuh menuntut saya terus. Apalagi kalau ketemu keluarga, kalau ketemu ini, saya dianggap ya kayak orang tidak berpendidikan, ngomongnya nadanya tinggi. Ya saya bilang, ya gimana ya Say, kenapa kamu ngomong, kenapa kamu nikah sama orang Sulawesi? Kenapa dari awal kamu ndak nikah sama Sri Rezeki supaya aman rumah tanggamu? Jangan menikah sama saya, sekarang ini saya ndak bisa kamu tuntut seperti itu. Dia ngomong, jangan bilang ndak bisa, bilang bisa. Aduh ya. Akhirnya ya sudah, saya bilang ya udah saya coba. Besok pagi saya bangun pagi-pagi, saya bangunin dia. Mas, pripun Mas? Kalau sampean mau makan tak cepat piye? Dia kaget bangun. Dia bilang, ngapa Say? Mboten napa-napa Mas. Akhirnya dia bilang, nggak usah gitu, kok aneh ya. Saya bilang, nggak apa-apa Mas. Bapak Ibu, satu hari dari pagi sampai malam saya nggak mau berubah. Saya bilang, kan ini yang kamu mau toh Mas. Dia bilang, bukan Say, jatuhnya kok horor ya. Kok malah jadi kayak kuntilanak. Saya bilang, akhirnya udah mau tidur malam. Dia bilang, non biasa aja. Saya bilang, nggak apa-apa Mas. Dia bilang, balik lagi aja kayak dulu. Jadi saya bilang, jadi kamu mau Sri Rezeki atau Debbie Basjir? Tentukan sekarang. Kalau kamu minta saya begitu, ya udah saya jadi begitu. Dia bilang, Debbie Basjir aja. Jadi mau Debbie Basjir? Ternyata menjadi cocok itu bukan artinya satu bahasa, satu logat. Sampai hari ini saya sama suami saya itu tidak cocok. Makanya kalau ada orang nggak nikah-nikah, saya tanya, kenapa belum menikah? Nggak cocok Bu, saya salaman. Selamat tidak menikah kau seumur hidup. Cari yang cocok itu tidak ada. Sampai hari ini saya sama suami nggak cocok. Apa yang mencocokkan kami? Cuma satu, firman Tuhan. Makanya Alkitab bilang, jangan engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Karena persamaan apa yang terdapat antara terang dan gelap? Ketika kita menikah, kita berkomitmen untuk tunduk kepada firman. Waktu istri tunduk kepada firman, suami tunduk kepada firman, maka rumah tangga itu menjadi kuat.
Lalu ketika kami menikah, kami punya komitmen, ya kita bangun rumah tangga di atas dasar firman. Berantem boleh, 5 menit cukup. Amin. Tapi susah nggak? Susah, apalagi kalau orang masih sakit jiwa. Orang Kristen tuh banyak yang sakit jiwa loh. Tapi pada nggak ngaku. Dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit kepahitan. Itu tandanya engkau sakit jiwa. Orang yang sakit jiwa itu bukan yang jalan di jalan nggak pakai baju. Kalau itu sudah korslet. Sakit jiwa itu tahap awal. Ya, ada luka-luka batin yang tidak diberesin di masa lalu. Lalu engkau menikah, engkau membawa luka batin, kepahitan, kekecewaan, ya sehingga tidak akan nyambung dengan pasanganmu. Suaminya ngomong A, istrinya nangkapnya Z. Itu seperti saya dulu dengan suami begitu, karena saya masih bawa kepahitan, luka batin dari masa lalu. Saya pahit sama papi saya, ternyata itu belum sembuh. Ketika kami menikah, saya kalau pukul anak, saya pukul anak saya sambil ngomong, kamu tahu nggak apa yang dulu opamu lakukan sama mami? Nggak ada apa-apanya dengan apa yang mami lakukan sama kamu. Saya hajar anak-anak saya sampai nangis minta-minta ampun, karena saya sakit jiwa. Kalau berantem dengan suami, saya pergi dari rumah, itu padahal saya sudah pelayanan loh. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengasihi saya, suami saya melayani saya pelepasan. Akhirnya saya bisa melepaskan pengampunan. Suami saya bilang, kamu lihat saya, anggap aku papimu. Kamu bilang aku mengasihi papi. Awalnya nggak bisa, saya manifest. Tapi akhirnya saya peluk suami saya bilang, papi, saya mengasihi papi. Lepas luka batin dan kepahitan itu. Setelah itu karakter saya berubah. Saya nggak pernah lagi pukul anak, saya nggak pernah lagi berantem dengan suami pergi dari rumah. Rumah tangga kami diberkati. Ya, berantem benar-benar 5 menit cukup, itu terjadi. Kalau dulu nggak bisa. Jadi setelah kami membangun pernikahan, ya ketika jiwa saya sudah disembuhkan Tuhan, dijamah Tuhan, maka kami akhirnya bisa untuk mencocokkan diri. Kita kembali ke firman. Tapi kalau saudara masih luka batin, kepahitan, ada kecewa di hatimu, engkau sakit jiwa, dan rumah tanggamu itu nggak mungkin bisa aman, tentram, apalagi damai. Yesus berkata, dia datang ke dalam dunia ini membawa kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan, minuman, pakaian, bukan soal harta, bukan soal uang. Tapi kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, maka di situ ada sukacita. Jadi tolak ukurnya adalah kebenaran. Kalau suami istri hidup dalam kebenaran, maka pasti ada damai sejahtera dalam rumah tangga. Lalu ada sukacita. Ketika kita suami istri hidup dalam damai sejahtera, sukacita, anak-anak kita itu pasti bertumbuh juga di dalam damai sejahtera, sukacita. Kenapa banyak anak-anak sekarang masih SMP udah gonta-ganti pacar? Saya juga banyak melihat tuh di Jakarta, masih SMP udah pacaran, gonta-ganti pacar, ya bahkan sudah melanggar kekudusan karena mereka tidak dapat kebahagiaan, damai sejahtera itu dalam rumah tangga. Orang tuanya berantem, ribut terus, anak-anak cari pelampiasan di luar. Mereka hidup dengan free sex, akhirnya narkoba dan lain sebagainya. Ya, kita kembalikan fungsi Alkitabiah itu dalam rumah tangga. Suami istri hidup rukun bersama, kata firman Tuhan. Saya sama suami punya komitmen berantem 5 menit cukup. Kadang kalau saya masih marah, suami saya bilang, saya udah lebih dari 5 menit loh. Ayo doa, saya bilang, enggak, saya masih marah. Tuhan gak dengar doa orang yang marah. Dia bilang, ya makanya gak usah marah, ayo doa. Kadang dia yang masih marah, saya yang sadar duluan, saya cium dia, saya gak usah marah-marah, ayo kita pulihkan rumah tangga kita yuk. Ya, satu kali pernah kami ribut ya. Singkat cerita, saya malam-malam ya, suami saya pergi tidur di luar di sofa. Itu yang terjadi kalau suami istri ribut. Dia pergi tidur di luar di sofa, saya bilang bodoh amat, salah sendiri, banyak nyamuk. Emang enak. Lagi gitu saya mau tidur,
saya tidak bisa tidur. Kalau hati itu marah, saya tidak bisa tidur. Saya bilang, Tuhan saya mau tidur. Roh Kudus ngomong, beresin, pergi ke suamimu, minta maaf, terus kamu tidur. Karena saya nggak berani tidur kalau lagi marah. Saya takut mimpi ketemu kuntilanak dicekik mati, masuk neraka kau. Loh iya, mati lagi marah, kepahitan, masuk neraka. Jangan anggap sepele yang begitu. Jadi waktu itu saya bilang, Tuhan saya mau tidur Tuhan. Iya, minta maaf sama suamimu terus tidur. Enggak, saya enggak mau. Dia yang salah, dia yang harus minta maaf. Roh Kudus ngomong pergi minta maaf. Enggak. Akhirnya saya lihat jam, udah hampir jam 1. Saya mau tidur, saya nggak mau terganggu begini. Tiba-tiba waktu saya mau tutup mata, saya dapat penglihatan. Ada satu pot tanaman, itu daunnya hijau gede-gede. Tiba-tiba ada satu ulat yang lagi makan daun. Lalu jadi 2 ulat, jadi banyak ulat itu dalam sekejap seret dimakan kering tanaman itu. Saya pikir, ini karena tadi saya lagi urus-urus tanaman, mungkin tadi siang, makanya saya lihat begini. Tapi Tuhan itu ngomong begini, Roh Kudus ngomong, kalau kamu biarkan, ya, ada satu dosa, amarah, kamu pahit hati, kebencian, kamu nggak beresin, itu seperti ulat yang memakan pertumbuhan imanmu. Kamu biarin, nanti jadi banyak. Makanya banyak orang imannya itu kering, mati, karena dia biarin sakit hati, luka batin, kecewa, itu ternyata memakan pertumbuhan iman. Jadi lebih baik kamu beresin sekarang, matiin ulat yang satu itu. Saya takut waktu begitu. Akhirnya saya bilang, oke Tuhan, ya Tuhan beri aku kemampuan, Tuhan tanggalkan ego manusiaku, aku mau datang ke suamiku minta maaf. Akhirnya saya berdiri, saya mau keluar kamar, suami saya masuk. Jadi kita ketemu di pintu, kita berpelukan di pintu. Waktu berpelukan saya bilang, saya minta maaf. Dia bilang, iya aku juga minta maaf. Saya cerita, tadi itu kayak gini. Roh Kudus suruh saya minta maaf, tapi saya tidak mau. Suami saya bilang, saya juga di luar begitu. Roh Kudus ngomong, masuk ke dalam minta maaf. Dia bilang, saya tidak mau, harus istri saya minta maaf. Saya bilang, kasihan banget Roh Kudus ya, keluar, masuk, ngomong sama kita. Ya, tapi dasar ada hamba Tuhan yang lagi sakit jiwa, ya jadinya nggak bisa dengar suara Roh Kudus. Kami belajar, ya ternyata apa yang membuat rumah tangga kita bisa menjadi kuat, waktu kita ini komitmen untuk menjadikan firman itu sebagai tolak ukur dalam rumah tangga kita. Ketika kita membawa, ya saya ingat waktu itu saya baru menikah dengan suami, ya namanya masih bulan madu kan. Wah, orang tuh kalau bulan madu semuanya madu. Ya apalagi waktu baru menikah, foto pretwet. Ya, orang kan tuh kalau nikah foto pretwet. Di jurang satu, jatuh di jurang, satu tangannya begini, ceweknya dinaikin, ada gelombang, diterpa gitu, diangkut, ya begini. Kalau udah nikah dijorokin. Makanya saya bilang foto pretwet. Waktu kita menikah, ya saya bulan madu, madunya masih banyak. Saya bangun bikinin suami kopi, saya potongin buah, ya. Sebelum dia mau apa saya siapin, ya. Belum punya anak, masih hidup berdua, baru menikah, madunya masih melimpah. Ketika hamil anak pertama nggak pakai pembantu, urus anak sendiri, ya. Akhirnya lahir anak satu lagi, karena saya 1 tahun hamil lagi, 1 tahun hamil, kejar tayang kayak sinetron. Lalu saya mulai urus anak sendiri, ya lagi capek, suami saya teriak, kopi. Capek ini, ya lagi capek dia teriak kopi, gitu ya. Ya karena ini persediaan madu mulai menipis, mulai banyak pergumulan dalam rumah tangga, banyak masalah, ya keuangan juga mulai seret, ya. Lalu saya mulai urus anak sendiri, semua apa sendiri. Suami saya teriak kopi. Saya ngomong, punya tangan 2, kaki 2 toh? Berdiri sendiri ambil di dapur. Nggak ngerti apa? Saya ini lagi capek. Madu habis, yang tersisa tinggal lebah. Kan? Nggak usah bohong, ya. Apalagi saya dari Sulawesi, lebahnya lebah hutan. Itu kalau menggigit mati langsung, ya karena bisa lebah hutan. Saya bilang berdiri sendiri, kaki 2, tangan 2,
ambil ke situ, ada kopi di dapur. Dia tanya, lah krimnya yang mana? Gula mana? Gula ada di botol, tulisannya garam. Kenapa bisa ditulis garam gula? Biar nggak ketahuan semut. Kan kayak kamu, tulisan di HP, Yanto jadi Yanti, Yanti jadi Yanto. Keluar racun semua ini. Madu mulai habis kan. Lalu saya bilang gini, kamu itu ya suami tapi karuniamu bos, mintanya dilayani, duduk tok teriak nasi kopi apa, kamu pikir emang saya istri pembantu? Lebah kan? Ya saya bilang papi saya itu loh kepala kantor, tapi dia sering turun ke dapur masak. Kadang mami saya lagi nonton TV dibikinin kopi. Kamu selama nikah sama saya, apa pernah kamu bikinin saya kopi? Keluar semua. Suami saya ngomong gini, mak saya ngomong papi saya, dia ngomong mak saya, makku itu memang istri yang luar biasa. Bapakku dilayani kayak rojo. Bapak saya cuma teriak nasi, maknya ngomong inggih, dibawain nasi. Kopi, inggih, datang kopi. Dia bilang nggak pernah ada satupun mak saya keluarin kata-kata kasar sama bapak saya. Saya jengkel nggak? Jengkel, dibalas begitu. Saya bilang iya, tapi papi saya itu gini, dia kadang masak di dapur, bukan kayak kamu. Dia balas, emak saya. Saya bilang kalau gitu kita nikahkan aja makmu sama papiku, biar rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang ideal. Kami membawa gambaran dan contoh dari pernikahan asal di mana saya dibesarkan. Suami saya pun merekam bagaimana keluarganya itu dibentuk, papa mamanya. Ya, saya dibesarkan juga dari keluarga yang papi saya itu kadang cium mami saya di depan orang, dia bisa gandeng tangannya mami saya di depan orang, dia cium. Lah suami saya ini dari Solo, tabu yang begitu-begitu. Dia bapaknya nggak pernah gandeng tangan maknya. Kalau jalan satu depan satu belakang. Iya, dia nggak pernah cium istrinya di depan orang. Saya kadang ngomong, kamu tuh kayaknya nggak sayang sama saya. Saya nggak pernah lihat kamu tuh gandeng saya, kamu cium saya depan orang. Papi saya, dia ngomong, lah emakku sama bapakku nggak pernah gitu. Aduh, rumah tangga kita kacau nggak? Setiap hari ribut saudara karena membandingkan. Saya juga mulai panas emosi. Sampai satu saat saya tak dapatkan ayat ini ya. Kolose pasal yang ketiga, firman Tuhan berkata, ayat 23 di sana dikatakan. Kolose 3 ayat 23, firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya dapat ini ya, bahwa oh ya berarti selama ini saya salah. Tuhan bilang lakukanlah semua yang kamu perbuat ya, entah itu dengan perbuatan atau dengan perkataan, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Waktu saya lagi jengkel, suami saya teriak, kopi. Saya lagi capek, saya mau balas, saya ingat ayat ini. Akhirnya saya pergi ke dapur, saya bikinin dia kopi, saya kasih krim, saya kasih kopi, saya aduk, saya bilang untuk Tuhan. Hati saya nggak emosi. Dan kalau kita mau lakukan sesuatu untuk Tuhan, kira-kira kita lakukan yang terbaik apa enggak? Yang terbaik. Kenapa ada orang bikin kopi dikasih sianida? Karena bukan untuk Tuhan, tapi untuk suami yang bikin jengkel. Ya, kasih sianida dikit, mati suaminya. Bahaya waktu orang sakit jiwa, dia melakukan sesuatu itu dipimpin oleh jiwanya amarah. Ya makanya ada ibu-ibu selingkuh, dia bilang, bu suami saya selingkuh bu, dia kasar sama saya, dia pelit lagi, nggak pernah kasih duit.
Dulu mau saya kasih racun tikus di jusnya, Bu. Saya bilang, ibu jangan coba-coba, kalau dia mati ibu di penjara. Oh enggak lagi. Jadi saya bikinin dia jus tiap pagi, saya kasih insulin. Jangan ditiru, ini adegan berbahaya loh. Hanya dilakukan oleh para ahli saja. Dia bilang saya kasih insulin, padahal suami saya nggak ada sakit gula, Bu. Tapi tiap hari akhirnya dia drop, satu kali pingsan. Dokter datang diperiksa, kenapa di kandungan darahnya banyak insulin ya? Padahal dia ini nggak sakit gula kan? Saya takut waktu itu, Bu. Tapi untung tidak diselidiki, ya udah begitu aja. Jadi saya sekarang nggak lagi, saya bilang jangan ibu, lebih baik ibu doakan. Iya Bu, sekarang saya nggak pernah lagi bikin kayak gitu. Tiap hari saya doakan suami saya bilang Tuhan cabut nyawanya. Astagfirullah. Saya bilang itu doa yang salah ibu. Jangan berdoa supaya Tuhan cabut nyawa suamimu. Jadi hati-hati suami-suami. Iya, kalau istri kepahitan bahaya. Jadi saya berusaha akhirnya melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Rumah kotor, rasanya mau bersih-bersih, ya aduh capek. Saya berusaha menenangkan hati Tuhan. Aku lakukan untuk Tuhan. Saya bersihin rumah, saya nyapu, saya ngepel untuk Tuhan. Saya bilang ubah saya terlebih dahulu. Kita nggak akan pernah bisa mengubah orang lain. Dan dengar baik, tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah orang lain. Tapi kabar baiknya engkau bisa mengubah dirimu sendiri. Dan ketika kita mengubah diri kita sendiri, maka apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Engkau dapat melihat keadaan berubah untukmu. Sebab Tuhan itu nggak pernah bohong. Ketika saya mencoba berubah untuk diri saya nggak emosi lagi, saya nggak kepahitan karena saya berusaha melakukan untuk Tuhan. Apa yang terjadi? Suami saya berubah. Saya lagi duduk, dia datang, aku bikinin kamu kopi. Nggak tahu enak atau tidak, tapi ini aku bikin dengan cinta. Berubah dia. Ya, tapi coba kalau kita tuntut, makanya kamu berubah, makanya kamu gini. Selesai nggak masalahnya? Enggak, tambah kacau, tambah ribut. Ya, satu kali ada seorang suami datang kepada saya, dia bilang, Bu Debbie, saya minta ayat di mana yang dikatakan istri itu harus tunduk sama suami. Saya bilang, buat apa Pak? Mau saya kasih sama istri saya. Oh, jadi buat kepentingan Bapak. Iya, sebelum saya kasih sama Bapak yang tentang istri tunduk kepada suami, saya kasih dulu yang tentang suami ya Pak. Dia bilang, emang ada yang untuk suami? Ada. Nah, ini ayatnya. Mari kita lihat Kolose 3 ayat 18 dan 19. Kalau saudara baca judul perikopnya, hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ayat 18 dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Sampai batasan mana istri tunduk kepada suami? Di dalam Tuhan. Karena pernah ada istri dijual sama suaminya. Suaminya bawa dia ke hotel, ada teman suaminya datang, istrinya dibawa ke kamar, suaminya terima uang, istrinya ditidurin, dibayar. Lalu istrinya konseling sama saya, Bu, saya coba melawan suami. Saya bilang, Alkitab bilang loh, istri tunduk sama suami. Saya bilang kalau itu sudah bukan dalam Tuhan, ibu nggak boleh. Ibu dijual, itu persinahan, ibu nggak boleh. Ya, itu juga berbahaya buat nyawa ibu. Ya, ibu harus melawan kalau kayak begitu tuh sudah tidak di luar standar firman Tuhan. Jadi dikatakan istri tunduk kepada suamimu dalam hal apa? Segala hal yang di dalam Tuhan. Ya, di dalam hal uang, tunduk enggak? Uang itu milik siapa kalau dalam rumah tangga? Waduh, saya salah bicara karena kalau di sini ini kayaknya uangku, uangmu ya. Ya, enggak ada uang bersama ya di sini ya. Ya, nah itu dia sudah salah lagi. Kalau Alkitab bilang, Yesus bilang, orang menikah itu kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Ini kata firman. Saya nggak peduli dengan budaya. Kita kembali kepada firman. Alkitab bilang engkau sudah bukan lagi dua, melainkan satu. Makanya nikah itu hati-hati. Kalau belum yakin dari Tuhan, jangan menikah. Ya, karena kalau sudah menikah itu artinya prinsip firman Tuhan harus kita bawa dalam pernikahan kita, termasuk dalam hal keuangan. Ya. Kenapa dibilang kamu menjadi satu bukan lagi dua? Separuh saya mati, separuh suami saya mati, baru kita bisa jadi satu. Kalau enggak 2 tambah 1 jadi 2. Ya, dalam hal keuangan kita juga suami istri harus sepakat. Ya, keuangan itu dipegang bersama. Kami berdua ya, keuangan dipegang bersama. Ya, suami saya pegang ATM-nya, saya pegang mobile banking-nya.
Jadi walaupun dia belanja, saya cek ini tadi ada pengeluaran buat apa. Kita saling tahu. Mau beli sesuatu yang mahal, kita harus sama-sama tanya, boleh nggak beli ini? Ya, oh kalau saya bilang boleh, boleh. Kalau dia bilang saya juga mau beli apa, dia bilang nggak usah, nggak usah. Ya, jadi ada kesepakatan. Tuhan memberkati orang yang bersepakat. Ya, tapi ada suami yang datang sama saya, aduh Bu Debbie, saya ini salah nikah Bu. Saya nikah sama istri yang pintar cari uang Bu. Uang saya taruh di rak, hilang, dicari sama istri saya. Saya taruh di kaos kaki juga hilang Bu. Jadi memang istri saya ini pintar cari uang. Ya, sampai terakhir dia tanya, itu uang di rak buku, di susunan buku yang kelima, buku warna merah, ada di dalam ada amplop, itu uang apa? Kata istrinya. Suaminya bilang uang sial. Kenapa uang sial? Sudah diumpetin, kamu temuin juga. Sial banget tuh uang. Ya, Bapak Ibu, kalau Yesus bilang kalau dalam hal mamon saja kita tidak setia, maka dalam segala perkara engkau pasti tidak setia. Ya, dengan Tuhan pun engkau tidak setia. Ya, kalau saya mau bicara tentang keuangan dalam rumah tangga, wah itu luar biasa. Kunci kita diberkati itu ketika kita setia dalam hal uang. Suami istri harus sepakat, ada bagian yang kita nikmati, ada yang bagiannya Tuhan, ada bagian orang lain. Tidak semua uang itu kita makan. Ya, kita juga harus menabur. Ingat, ya, menabur untuk pekerjaan Tuhan, menabur untuk orang-orang miskin di sekelilingmu. Ya, jangan kau makan semua. Kunci untuk engkau dipelihara Tuhan di masa-masa sulit ke depan, ya, banyak-banyaklah menabur. Jangan pelit, orang kikir nggak masuk surga. Bilang kanan kirimu, jangan kikir. Ya, Bapak Ibu, saya menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan pelihara kami di tengah masa pandemi. Saya dan suami nggak ada penghasilan karena kami memang hidup melayani Tuhan, tapi kami tidak digaji di mana-mana. Jadi kami hidup tuh dengan iman. Saya baru menyadari ketika pandemi, kita ini nggak ada gaji ya. Jadi semua pekerjaan berhenti, yang lain masih digaji dari gereja, dan malah kita enggak. Karena kami hidup dengan iman, ya hanya dari pelayanan. Tapi Tuhan bilang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya bilang ke suami, ya kita jual rumah. Yang terburuk kita jual rumah di Jakarta, kita pulang ke Solo. Tapi bersyukur masih ada rumah yang bisa dijual. Dulu nggak ada yang bisa kami jual. Sekarang ada rumah yang bisa dijual. Karena saya nggak punya investasi apa-apa dulu. Saya nggak punya emas batangan. Saya punyanya emas Daniel 80 kilo. Tapi dijual tidak laku. Dan memang tidak untuk dijual, ini koleksi pribadi. Ya. Tapi kami berdua bersepakat, ya kita percaya bahwa Tuhan sanggup. Bahkan di tengah masa pandemi kami masih menyisihkan uang yang kami punya yang tidak seberapa untuk bagi sembako kepada orang-orang yang berkekurangan di sekeliling kita. Dan tanpa kita sadari, yang tadinya kami mau jual rumah, ternyata Tuhan berkati kami lewat YouTube. Ketika masa pandemi, channel YouTube saya bertambah satu hari 1000 subscribe. Satu hari bertambah 1000 subscriber ya. Tiap hari bertambah 1000. Ya, dan di tengah masa pandemi, singkat cerita, kami nggak jadi jual rumah. Semudah Tuhan membalikkan telapak tangan, semudah Dia hanya berfirman. Di tengah masa pandemi di Jakarta kami malah beli rumah lagi. Saya bangun studio Debbie Basir TV di tengah masa pandemi. Bahkan di tengah masa pandemi kami membangun puluhan gereja di desa-desa. Hari ini saya sedang menyelesaikan pembangunan sekolah Alkitab saya di Bandungan, Semarang. Dan bagaimana Tuhan memberkati kami berlipat ganda dengan luar biasa. Itu saya nggak bisa cerita, itu di luar akal logika. Waktu Tuhan bisa percaya kita dengan keuangan, Dia sanggup melipat gandakannya. Saya bukan hanya ngomong, berteori, saya menyaksikan dan mengalaminya sendiri. Ya, apa yang Tuhan buat itu begitu luar biasa, kami mengalami. Ya, dan karena itu suami istri dalam hal uang, banyak perpecahan terjadi dalam rumah tangga itu dalam masalah uang. Jadi kita harus jujur dulu dalam hal uang, suami istri terutama. Ya, lalu di sini dikatakan istri tunduk kepada suami. Tapi ayat 19 bilang, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Saya percaya ketika ada istri yang mengasihi, yang ada suami yang mengasihi istri, maka di situ pasti ada istri yang tunduk pada suami. Kenapa ada istri yang tidak tunduk kepada suami? Karena di situ ada suami yang tidak mengasihi istri.
Wah, langsung curcol, curhat colongan. Ya, tul. Ya, kayaknya dicungkil dikit menyala ini. Ya, tul. Ya, kenapa ya? Kenapa ada istri yang tidak tunduk? Karena di situ pasti ada suami yang tidak mengasihi istri. Dan pasti ada suami yang berlaku kasar. Makanya bapak itu bilang, "Bu, saya minta ayat yang tentang istri tunduk sama suami." Saya bilang, "Pak, saya kasih dulu yang buat bapak. Ini Pak, hai suami, kasihlah istrimu dan jangan berlaku kasar kepada dia." Bapak sudah mengasihi istri dan sudah tidak berlaku kasar. Dia bilang begini, "Ada juga ya ayat buat suami." Ada. Makanya kau jangan cuma minta ayat buat tembak-tembak istrimu, kau juga harus melakukan firman. Yang terjadi dalam kehidupan kekristenan itu timpang. Hanya istrinya yang berusaha melakukan firman, suaminya tidak. Atau hanya suaminya, istrinya tidak. Sehingga banyak masalah terjadi, akhirnya perselingkuhan. Ya, dia tiap hari lihat istri suami yang kasar di rumah. Begitu dia masuk di kantor, ketemu teman kantor yang menawarkan makan, yang kelihatannya halus, ya, padahal roh halus. Ya, demikian juga suami di rumah istri cerewet, tapi di luar kok ketemu perempuan memuji. Ada bapak-bapak bilang, saya tanya, "Bapak kenapa selingkuh?" "Soalnya Bu, selingkuhan saya ini halus, lemah lembut, nggak kayak istri saya cerewet." Saya bilang, "Pak, itu masih bulan promosi. Nanti kalau sudah selesai bulan promosinya, iklannya lewat sudah, dia lebih gila dari istrimu." Langsung tol. Wah, saya dapat istilah baru di sini, tol. Langsung bola biliarnya tol. Ya, iya, bapak-bapak jangan tertipu. Ya, secerewet-cerewetnya istrimu, ya itulah istrimu karena dia mengasihi. Ya, saya juga bingung ya kenapa ya banyak sekarang rumah tangga hancur. Makanya saya selalu kalau upload foto berdua suami saya tulis after wed. Banyak orang hanya pre wed. Ya, begitu after wednya udah nggak manis. Kalau kita menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga kita tuh indah dan luar biasa. Sampai berkat Tuhan tuh dibilang loh, di mana orang hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Ini waktu saya sampai jam berapa? Sampai jam 12 malam ya. Wih, Anda puas, saya lemes. Ya, jadi nanti kita akan ada tanya jawab ya. Ini saya kayaknya sudah 1 jam saya bicara ini. Sudah loh kayaknya. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita hidup rukun bersama, maka kesanalah dikatakan berkat Tuhan itu diperintahkan. Ya, ketika ada orang yang sehati bersama. Ya, saya pengen suami saya juga cerita deh tentang bagaimana dulu saya waktu sakit jiwa. Nggak apa-apa ya cerita di sini ya. Ayo saya maju, saya sini saya. Dia mukanya udah gini. Dia nggak mau suruh maju, tapi kali ini kita kerjain. Ayo saya maju saya. Ya, jadi jangan saya terus yang ngomong, biar dia yang ngomong. Shalom. Ya, saya mau cerita tentang pernikahan kita waktu awal. Ya, saya yakin Bapak Ibu kalau kita menikah pasti punya satu tujuan dan juga punya visi ke depan. Saya pun juga gitu. Saya seorang hamba Tuhan, dapat istri hamba Tuhan. Otomatis kita punya satu visi misi menjadi keluarga yang penuh surga. Ya kan, kalau kita keluarga itu serasa surga, kita serasa damai sejahtera. Nah, itu pun tujuan saya waktu menikah dengan istri saya. Saya tahu dia hamba Tuhan, dia sudah hamba Tuhan, dia sudah berkhotbah, dia sudah pelayanan. Saya yakin pasti keluarga saya menjadi keluarga yang luar biasa dan surga. Tapi apa yang saya temukan tidak seperti itu, saudara. Waktu awal kami menikah,
Ya tadi sudah diterangkan tentang bahasa, bukan hanya bahasa saja, tapi istri saya masih sakit jiwa. Tadi dikatakan, padahal dia sudah pelayanan dan orang lain tidak tahu. Yang tahu kehidupan istri saya hanyalah saya. Nah, waktu kita menikah, mulai punya anak satu, mulailah yang kalau pacaran kan kita biasanya masih munafik ya, belum kelihatan semuanya, masih yang baik-baik. Tapi waktu menikah, saya menemukan sesuatu yang luar biasa dari istri saya yang tidak diketahui semua orang. Setiap kita selisih paham, dia marah, dan marahnya bukan hanya marah biasa, saudara. Dia marahnya kalau bicara cabai itu dia levelnya 5, saudara. Paling mentok, dan dia marah teriak-teriak, dan teriak-teriak bahkan bukan hanya teriak-teriak, dia pukul-pukulkan dia pukul-pukul diri sendiri, bahkan kepalanya dipukulkan ke tembok. Setelah pukul ke tembok, dia lari pergi. Saudara, ini hamba Tuhan. Saya buka di sini, ini hamba Tuhan. Yang tahu hanya saya dengan istri saya. Semua orang tidak tahu, orang tua saya nggak tahu, semua nggak tahu. Dan itu saya alami bukan cuma sekali. Setiap kita selisih paham terjadi kayak demikian terus. Kemudian satu saat saya merenung, berpikir gini, Tuhan, dalam perenungan ini, Tuhan, saya ini pengen surga, tapi jujur neraka yang saya rasakan. Apa yang terjadi dalam keluarga saya? Waktu itu saya merenung, saya berdoa, Tuhan, apa yang terjadi dalam keluarga saya? Kalau terjadi kayak gini terus, kita nggak bisa melayani. Orang taunya di mimbar, shalom, haleluya, dan dia mengajarkan sesuatu firman Tuhan, tapi di rumah tangga saya nggak terjadi kayak itu. Nah, ini saya bukakan kepada saudara supaya kita semua tahu bahwa kita nggak munafik. Jadi kita nggak munafik, ini yang terjadi. Nah, waktu itu saya berdoa, Tuhan, saya nggak mau kayak gini terus. Saya mau ada pemberesan, saya mau pemulihan terjadi. Nah, satu ketika waktu kita mulai selisih paham lagi, saya diingatkan Tuhan tentang luka batin. Saya bilang sama dia, Non, kayaknya kamu masih luka batin. Kamu ada kepahitan. Oh, dia marah, saudara. Saya ini ngajarkan tentang luka batin, saya ngajarkan tentang firman Tuhan, saya melepaskan orang yang luka batin, orang kepahitan, saya lepaskan semua. Kamu nuduh saya punya luka batin, nggak mungkin. Wah, marah, tambah marah, dia pergi lagi. Saya gini, Tuhan, ini apa ya? Kemudian di satu saat saya terus berdoa. Satu saat kita jam 11 malam, waktu mau tidur, kita bincang-bincang juga, terjadi selisih paham juga. Jadi gini, saudara, selisih pahamnya juga dialami gini. Kalau dia baru selisih paham dengan kakak saya, waktu itu kan kita masih di dalam rumah di keluarga, dia selisih paham dengan kakak saya, yang dimarahin saya. Dia selisih paham dengan siapa, yang dimarahin saya terus. Saya kan bingung, saudara. Kemudian saya cuma berseru sama Tuhan. Nah, di satu saat jam 11 malam itu terjadi, kita selisih paham yang sangat, saya bilang itu udah di level yang tinggi. Waktu itu saya cuma bisa gini, Non, yuk kita berdoa. Oh, dia tambah marah. Kemudian di satu sudut dia marah, masih marah-marah. Saya ambil gitar, saya nyanyi, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Oh, dia tambah marah. Saya tahu langsung Tuhan kasih satu hal, dia ada luka batin. Kemudian kenapa luka batinnya, saudara? Karena waktu dia percaya, waktu dia terima Tuhan Yesus, dia diusir dari keluarga, dia diusir dari papinya, dan di dalam kehidupan keluarganya itu papinya sangat-sangat keras banget sama dia, bahkan sering memukulin. Itu luka batin itu dibawa sampai di pernikahan, walaupun kita sudah melayani Tuhan. Kemudian saya diingatkan satu hal, papinya dia. Kemudian dalam situasi itu saya nanya sama dia, kalau kamu memang nggak ada luka batin, coba kamu tatap saya, anggap saya papimu. Disitulah dia manifest, meronta-ronta. Dia nggak bisa. Kalau memang kamu nggak ada luka batin, anggap saya ini papimu. Kemudian katakan, aku mengasihi papi dan peluk aku. Dia nggak bisa, saudara. Saya layani dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Jadi itu terus. Saya cuma ngomong, saya papimu. Dia terus. Akhirnya dalam satu doa, saya ajak doa. Di tengah-tengah itu ada satu kata, tiba-tiba dia melihat saya dan dia mengucapkan,
aku mengasihimu papi. Terus dia rangkul saya, saudara. Saya dianggap papinya dan di situ tangis secara luar biasa. Saya yakin percaya waktu itulah luka batin itu disembuhkan. Dan gini, waktu luka batin itu disembuhkan dan titik itulah di saat kami, keluarga kami menjadi keluarga yang surga dan dipulihkan dan dia dilepaskan dari kepahitan itu dan luka batin. Saudaraku, saat ini hal ini mungkin buat saudara tapi ini sesuatu yang sangat berpengaruh di dalam keluarga saudara. Mungkin kita nggak menyadari, tapi hal itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Baiklah kita sebagai suami istri, mulai tilik hati kita, apakah kita ada luka batin. Karena setiap selisih paham saudara, istri saya marah, tapi sampai saat ini setelah kejadian itu dia nggak pernah marah seperti itu, dan dia tidak pernah mukul-mukulkan kepala ke tembok lagi. Dan itu pemulihan yang terjadi, dan sampai saat ini kami merasakan keluarga yang surga. Satu pesan saya buat Bapak Ibu Saudara, apabila ada satu luka hati atau luka batin atau kepahitan, jangan dibiarkan itu tetap dalam hatimu. Mari lepaskan, minta pengampunan sama Tuhan, dan pemulihan terjadi dalam keluargamu. Amin. Iya, haleluya. Saya bersyukur saya dapat suami orang Solo. Kalau saya dapat orang Batak atau Sulawesi, sudah bercerai lama mungkin saya. Ya, jadi Tuhan itu memang menciptakan manusia itu luar biasa. Ada yang namanya temperamen. Ya, saya ini warnanya merah, suami saya ini warna hijau. Ya, jadi warna merah itu koleris, ya, hijau itu flegmatik, ya. Flegmatik itu orangnya cinta damai, ya, tapi kalau merah itu menyala-nyala. Tuhan itu menciptakan kita dengan temperamen masing-masing itu untuk saling memperlengkapi. Sebenarnya ini harus diajarkan di gereja. Saya mengajarkan ya kepada banyak orang, terutama di gereja, anak-anak muda harus tahu supaya mereka itu cari jodoh. Itu sesuai dengan warna ini. Ya, jadi saya ketemu suami saya itu, saya bersyukur banget. Saya yang meledak-meledak, ketemu dia yang, coba bayangkan kalau saya juga dapat suami orang Sulawesi. Saya pukulin kepala saya di tembok, dia tambah pukul pakai ember mungkin. Akhirnya saya geger otak lalu cerai. Loh, benar kan Bapak Ibu? Ada kan banyak kisah terjadi begitu. Ya, suaminya marah, istrinya juga marah. Istrinya bilang, ya bunuh saja saya. Suaminya bilang, saya bunuh kau pakai apa? Ini korek, ini bensin, siram, bakar. Dibakar beneran. Di Indonesia ada kejadian itu. Waktu sudah terbakar, suaminya tanya, kenapa kamu bakar istrimu? Ya saya tadinya, ya kita cuma berantem. Dia yang bawa korek, dia yang bawa bensin. Ya saya bakar. Tapi terjadi sudah terlanjur. Jadi saya bersyukur Tuhan itu ya mempertemukan saya dengan suami itu luar biasa. Tapi ya itu kembali lagi kepada harusnya ya hadirkan Tuhan dalam rumah tangga. Ketika ada Tuhan, bayangkan Bapak Ibu, suami saya itu stres loh. Dia berharap dapat istri pendeta kayak saya. Ternyata pendeta sakit. Kalau pendetanya aja sakit jiwa, bagaimana jemaat? Dan ya itu banyak sekarang pendeta tuh sakit jiwa ternyata, tapi ya jemaatnya juga sakit jiwa banyak. Nah kalau kita nih, keluarga saya nih, puji Tuhan saya dikasih 3 orang anak. Ya kasihan anak-anak ini dulu waktu kecil saya pukulin. Ya tapi untung waktu itu mereka masih SD, jadi nggak luka batin. Kalau sudah lebih dari SD saya gila. Maka bukan badannya mereka yang sakit, tapi hatinya mereka sakit. Akhirnya saya juga menghasilkan anak-anak yang sakit jiwa. Saya bersyukur mereka waktu itu masih kecil. Ya, anak itu boleh dipukul waktu usia SD saja. Setelah itu, karena Alkitab bilang jangan jauhkan anakmu dari rotan. Ya, tapi kalau di sini kan kita pukul anak dengan rotan, kita di penjara. Ya, padahal Alkitab bilang jangan jauhkan anakmu dari rotan, karena di ujung rotan itu ada didikan. Ya, kalau engkau ingin anakmu tidak menyusahkan engkau pada hari tuamu, kata Alkitab, ya ajarlah dia dengan rotan. Tapi ada pendeta Papua ngomong di ujung tombak ada didikan. Tombak mati.
salah bicara. Ya, jadi saya bersyukur ya ketika saya dan suami dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, anak-anak dipulihkan, Tuhan memberkati keuangan, itu semua akan mengikuti. Karena Alkitab berkata di mana orang hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan itu diperintahkan. Waktu kita hidup rukun bersama, bersehati, ya tidak sakit jiwa. Makanya saya selalu bilang, Yesus berkata, Yesus itu datang untuk orang sakit. Karena orang sakit yang butuh dokter. Tapi bagaimana orang sakit itu bisa disembuhkan? Dia harus tahu dulu bahwa dia sakit, baru bisa berobat. Tapi banyak orang Kristen sudah sakit tidak ngaku sakit, merasa baik-baik aja, pura-pura sehat. Ya, maka banyak kehancuran terjadi, bukan hanya di rumah tangga, di gereja pun banyak orang sakit jiwa. Ya, sehingga persoalan yang kecil jadi besar. Kalau orang nggak sakit jiwa, ada persoalan kecil, ya udahlah dihilangkan. Ada persoalan besar, dikecilkan. Tapi kalau ketemu orang sakit jiwa, satu kecil jadi gede, dari mulut ke mulut. Nah, kita perlu berdoa supaya kita sadar sebenarnya persoalan ini kembali hanya di sini aja. Jiwa, di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, semua